Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Perkenalkan, nama saya Eva Yulita Anggraini dengan NPM 2022403. Saya selaku moderator dari kelompok 1. Kelompok kami akan membahas tentang reformasi pelayanan publik dan eksistensi pelayanan publik dengan dosen pengampu Bapak Fahri Esos MAP. Wow, topik yang akan kita bahas hari ini sangat menarik. Tapi sebelum ke sana, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Reformasi pelayanan publik adalah rangkaian usaha sistematis dari pemerintah untuk memperbaiki kualitas, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Tujuannya agar proses pelayanan jadi lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas layanan agar masyarakat merasa diurus dan dipermudah urusannya. Selain itu, mengurangi birokrasi berbelit, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendorong pemerintahan yang bersih dan profesional. Manfaat reformasi pelayanan publik. Pertama, meningkatkan kepuasan masyarakat karena layanan menjadi lebih cepat dan transparan. Kedua, mengurangi praktik korupsi dan birokrasi yang tak efisien. Ketiga, memberikan kemudahan akses layanan melalui inovasi, misalnya digitalisasi. Keempat, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan. Eksistensi pelayanan publik adalah keberadaan dan peran layanan tersebut dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan. Layanan ini menjadi fondasi penting supaya masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasar dan merasa terlindungi secara administratif dan sosial. Karena keberadaan pelayanan publik menentukan kualitas hidup masyarakat. Kalau layanan ini tidak ada atau tidak berjalan dengan baik, maka masyarakat akan kesulitan dalam mengakses kebutuhan dasar. Jadi eksistensinya menunjang keadilan, kestabilan sosial, dan keberlangsungan pembangunan nasional. Reformasi layanan publik meningkatkan eksistensinya dengan memperbaiki proses dan sistem layanan, sehingga membuatnya lebih profesional dan terpercaya. Kalau layanan ini dibenahi, maka keberadaannya akan lebih bisa dirasakan dan dihargai di masyarakat, yang akhirnya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Adapun definisi reformasi pelayanan publik, yang pertama yaitu reformasi dan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Mencakup perubahan pada aspek kebijakan, sistem, serta budaya kerja yang di instansi pemerintahan. Tujuannya adalah memastikan pelayanan dan efisien dan efektif, serta memuaskan bagi masyarakat. Adapun aspek yang harus diperbaiki dan diperhatikan oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik, yaitu yang pertama adalah kebijakan. Kebijakan tentunya harus berkaitan langsung dengan sistem pelayanan publik. Karena dengan kebijakan yang jelas, maka sistem pelayanan publik akan berjalan sesuai dengan standar operasional pelayanan. Yang kedua yaitu adalah prosedur. Dengan prosedur yang jelas pula, maka sistem pelayanan yang diberikan ke masyarakat akan berjalan secara sistematis dan efisien.
Yang ketiga yaitu organisasi. Dengan organisasi yang baik pada sebuah instansi pelayanan publik pemerintahan, maka sistem hierarki pada institusi tersebut akan lebih jelas dan lebih teratur. Adapun penerapannya, yang pertama, memperbaiki regulasi terkait pelayanan publik. Yang kedua, meningkatkan kualitas terkait SDM yang melayani publik. Yang ketiga, menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Teman-teman, menurut kalian, untuk apa sih reformasi pelayanan publik itu? Menurut aku sih, reformasi pelayanan publik itu sebenarnya untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan pemerintah ke rakyat. Jadi nggak cuma sekadar formalitas doang, tapi benar-benar serius buat bikin pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Lalu kenapa mesti reformasi? Karena dulu tuh banyak banget keluhan dari masyarakat soal birokrasi yang ribet, berbelit-belit, dan kadang-kadang suka korupsi. Makanya perlu reformasi supaya pelayanan publik makin oke dan nggak bikin warga buang-buang waktu dan tenaga mereka. Iya, betul banget, Her. Aku juga sering banget kecewa sama pelayanan yang ribet dan lama banget. Nih, misalnya nih, aku ngurus KTP dan surat pindah. Harus bolak-balik ke kantor sampai berjam-jam. Kadang juga pelayanan offline-nya suka bikin bosan karena terlalu lama dan berbelit-belit. Iya banget, Ilya. Emang dulu sistem di negara ini sebagian besar susah, ribet, dan bikin capek. Tapi sekarang udah ada inovasi, contohnya seperti pelayanan secara online. Rizwan, kamu dengar kan soal reformasi pelayanan publik tadi? Katanya sekarang udah gampang nih untuk urus surat menyurat. Nah, bagaimana nih pandangan kamu sebagai kita mahasiswa melihat perkembangan teknologi untuk membantu pelayanan? Menurut aku itu tuh udah keren banget dan tentunya harus didukung secara penuh oleh masyarakat. Apalagi di zaman sekarang pemerintah itu sudah banyak menyediakan situs online bahkan sampai membuat aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat. Kalau saya menjadi pegawai, saya sendiri sebenarnya support banget sama reformasi ini. Saya pikir ke depannya harus ada pelatihan dan peningkatan SDM agar layanan makin mulus dan responsif. Gak bisa cuma pintar teknologi aja, tapi juga harus paham dan ramah sama kebutuhan masyarakat. Setuju banget Muti ya, apalagi buat pengusaha kecil seperti saya, layanan yang cepat dan gampang itu sangat penting. Kalau prosesnya ribet dan lama, otomatis bikin bisnis jadi terganggu. Makanya reformasi harus masif dan benar-benar disupport. Kalau aku sih ya, yang paling penting itu pelayanan yang simpel dan gak belibet. Misalnya aja nih, kayak kita lagi ngurus surat-surat penting, kayak kartu keluarga, akta kelahiran, dan lain sebagainya. Kalau sepengalaman aku kemarin, itu tuh kayak nguras tenaga dan waktu banget. Jadi kalau misalnya ada yang mobil friendly kayak sekarang, ya syukur gitu loh. Betul banget loh Eva. Sekarang aku lihat pemerintah sudah mulai membuat situs-situs online guna mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang mereka butuhkan. Akan tetapi dalam penggunaan teknologi tersebut, masyarakat masih sering mendapatkan situs yang tiba-tiba down dan akhirnya menghambat mereka. Sebagai aktivis, aku rasa reformasi ini tuh harus didukung penuh. Apalagi di era digital sekarang. Seharusnya kan masyarakat harus lebih transparan atau akuntabel dan bertanggung jawab.
Kalau enggak ya sama aja kayak sebelumnya. Yang ngakunya reformasi, nyatanya di permukaan doang. Benar banget Eva, saya lihat banyak banget manfaatnya. Contohnya, seperti layanan desa yang lebih terorganisasi dan jelas kendalanya. Tapi tantangannya masih banyak, desa yang akses internetnya minim dan SDM di lapangan perlu ditingkatkan. Jadi, intinya, reformasi pelayanan publik itu penting banget buat pemerintah dan masyarakat untuk jadi lebih solid dan saling dukung. Kuncinya yaitu inovasi, kejujuran, dan partisipasi masyarakat. Yuk kita dukung reformasi di Indonesia untuk makin keren dan makin maju untuk lebih fokus ke kebutuhan masyarakat. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Terima kasih dan sampai jumpa.